Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, ketemu lagi nih ya bareng Nabila tentunya di acara obrolan Islam inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Oke, di sini kita sudah ada narasumber kita ya, sudah ada Bapak Dr. Andes Haji, Bapak Dr. Haji Mutmain MSI, dan dia adalah seorang akademisi ya di UINSA ISU, dan umumnya juga dia menjabat sebagai sekretaris prodi S2 KPI UINSA ISU. Oke, baik Bapak, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Oke, di sini kita mengandung tema ya tentang merawat ukhuwah Islamiyah. Di sini saya mau tanya-tanya nih Pak tentang ukhuwah Islamiyah nih. Iya. Pertanyaan pertama saya mau tanya, apa yang dimaksud nih dengan ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah kalau menurut bahasa dari kata akhon, ya, artinya mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah itu berarti membangun persaudaraan sesama Islam, ya, sesama umat Islam. Dan ukhuwah Islamiyah ini menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya, dia termasuk tokoh. Beliau mendeklarasikan ya, pada Muktamar tahun berapa lupa saya, yang distilahkan dengan trilogi ukhuwah. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, dan ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar umat Islam, kemudian ukhuwah wataniyah, relasi antar ini kebangsaan, ya. Jadi relasi antar bangsa, artinya ya persaudaraan antar bangsa, ya, sesama warga negara sebangsa dan setanah air. Kemudian ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar umat manusia. Itu. Oke Pak, pertanyaan yang kedua ya, bagaimana hukum memelihara ukhuwah Islamiyah itu bagaimana sih Bapak? Memelihara hukum, memelihara apa itu, merawat ya, merawat ukhuwah Islamiyah itu hukumnya wajib, karena ada sebuah hadis ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, ya, tidak diizinkan seseorang untuk masuk surga Allah sampai mereka itu beriman kepada Allah. Dan diizinkan bagi orang yang tidak beriman. Wala tu'minu, dan tidak dikatakan orang itu beriman sampai umat tuh, kata Rasul itu, saling mencintai, ya. Jadi persaudaraan antar umat, utamanya ukhuwah Islamiyah ini hukumnya wajib. Persaudaraan umat Islam itu wajib hukumnya berbicara, karena al-muslim akhul muslim, kalau bunjan ba'duhu ba'da. Umat Islam dengan sama umat Islam itu seperti bangunan yang saling menguatkan, tidak boleh saling bercerai-berai, tidak boleh saling bermusuhan, berselisih, ya, karena perselisihan dalam Islam itu adalah sebetulnya itu adalah rahmat, ya, perbedaan pendapat, perbedaan madhab, ya, itu adalah rahmat. Jadi ikhtilafu ummati rahmat.
perbedaan umatku kata Rasul itu adalah rahmat. Ya sama seperti kita pakai baju, ya ada warna kuning, ya pink, hijau, itu perbedaan saling melengkapi sehingga menjadi lebih cantik baju kita. Ya, saya belum pakai baju hitam ya. Ya. Jadi kombinasi warna itu adalah mempercantik dari tampilan baju itu sendiri. Jadi merawat ukhuwah Islamiyah itu hukumnya wajib. Tadi nggak bisa masuk surga kalau kita tidak beriman, dan tidak dikatakan orang yang beriman manakala kita tidak rukun, tidak bersatu. Ya. Begitu. Baik Pak, ini langsung ke pertanyaan yang ketiga ya. Seperti apa nih contoh ukhuwah Islamiyah yang terjadi pada saat ini? Ya, kita saling memahami di antara perbedaan-perbedaan tadi. Misalnya dalam Islam itu kan kita dikenal dengan wasatiyah. Wasatiyah itu dalam beragama, dalam menjalankan syariat Islam ya, yang digariskan oleh Allah, itu tidak boleh kaku, mengambil jalan tengah. Nah, jalan tengah itu bermakna apa yang di dalam Al-Quran surah Fatihah itu surah yang mustaqim, menuju jalan lurus ya. Jadi jalan lurus itu menuju surganya Allah. Itu posisinya di tengah, wasatiyah. Jadi tidak terlalu liberal, tidak terlalu sekuler gitu ya. Jadi kita mengambilnya itu di tengah-tengah dalam artian misalkan terjadi perselisihan di antara kita untuk memahami perbedaan pendapat, itu harus mengambil jalan tengah, artinya tidak memperkeruh persoalan itu, karena setiap persoalan itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang sama-sama kuat, baik bersumber dari Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama. Masuk ke pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi jika masyarakat tidak melakukan ukhuwah Islamiyah dengan baik? Oke, pertanyaan tadi yang barusan tadi sudah memenuhi belum ya? Ini kan lebih ke dalam masyarakatnya gimana sih Pak? Iya. Gimana tadi? Apa yang terjadi jika masyarakat tidak melakukan ukhuwah Islamiyah dengan baik? Nah, jadi masyarakat Islam ya, ini kan kita berbicaranya tentang ukhuwah Islamiyah. Sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dengan ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah ya. Karena ini hubungannya dengan masalah keumatan, dan keumatan itu hubungannya dengan kemanusiaan. Jadi kalau tidak bisa melakukan dengan baik, otomatisnya berdampak pada manusia itu sendiri, pada umatku sendiri. Terjadi cerai berai, pertengkaran, ketidakharmonisan, dan tidak aman tentunya, tidak aman. Ya. Nah, kita ini kan ibadah itu juga butuh keamanan. Ya, jangan sampai ibadah kita ini justru malah takut-takuti oleh pertengkaran itu sendiri. Mau sholat takut, mau ngaji takut, mau datangi majelis taklim takut. Ya, di Indonesia ini kan luar biasa loh Mbak ya. Kita kumpul-kumpul baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, berkat datang, ya kan? Makanan datang, kopi datang, ya kan? Iya, itu namanya apa? Kelompok-kelompok tahlilan, istighosah. Coba kalau di Timur Tengah sana banyak Mbak, kita mau kumpulan-kumpulan, ya, baca-bacanya Quran bersama, baca-baca tahlil bersama. Yang hadir bukan berkat, Pak, tapi apa? Bom. Ya udah ya. Yang hadir bukan berkat, tapi apa? Bom. Ya. Mau sholat jamaah ke masjid takut dibom. Mau mengadakan kumpulan-kumpulan majelis taklim takut dibom. Itu yang di sana terjadi. Ya di Afghanistan, kemudian di
baru ini juga di Palestina ya, negara-negara Islam. Dan mengapa itu bisa terjadi? Ya tadi kurangnya ukhuwah Islamnya, kurangnya ukhuwah basyariah, kurangnya ukhuwah wataniyah. Jadi sebetulnya trilogi ukhuwah ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi manusia itu ya kalau ingin aman ya beragama, dan harus mencintai negaranya, dan harus mencintai sama manusia, kemanusiaannya, kebangsaannya, juga agamanya. Iya, ini tiga-tiganya harus menjadi satu kekuatan. Kalau seperti itu maka diibaratkan oleh Rasulullah, kalbunyan, ya kalbunyan bagaikan bangunan, ya syudduhu ba'duhu ba'da, saling menguatkan di antara tiang-tiang bangunan itu kan. Ada tiang-tiang yang saling menguatkan dalam sebuah bangunan itu sendiri. Nah, ini menurut saya tiga komponen ini harus benar-benar kuat gitu. Ya, di agamanya, di negara, ya negaranya juga harus aman, antar manusianya juga tidak membeda-bedakan ini kulit putih, kulit hitam, suku mana, dan ras apa. Tidak ada dalam Islam. Selamanya mengamalkan kepada manusia, ya, sebaik-baik adalah yang bertakwa. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih manfaat yang dapat diambil apabila kita dapat memelihara ukhuwah Islamnya? Yang jelas manfaatnya adalah akhirnya kita menyadari bahwa manusia itu kita harus betul-betul mengambil manfaatnya, itu sadar bahwa kita ini manusia yang oleh Allah diciptakan dengan ciptaannya yang terbaik di antara semua makhluk yang diciptakan Allah. Jadi manusia itu kalau misalkan terjadi perselisihan oleh Allah itu dibatasi 3 hari. Kalau misalkan kamu tidak saling menyapa 3 hari itu sudah diancam neraka dibuka. Sehingga kita harus benar-benar menjaga persaudaraan kita. Jadi manfaatnya kita memahami ukhuwah Islamiyah, betapa pentingnya persaudaraan itu harus dijunjung setinggi-tingginya. Karena manusia itu oleh Allah benar-benar makhluk yang paling dicintai. Jadi misalkan saya membenci saudara, Tuhan nggak terima. Bukan hanya saya dan keluarga saya, bukan hanya Anda dan keluarga Anda yang nggak terima, tapi Allah nggak terima kalau Anda saya benci. Nggak terima. Bahkan kalau misalkan saya membenci Anda karena sifat Anda yang mungkin kurang bagus menurut saya, itu oleh Tuhan diancam, kamu nggak akan mati setelah kamu mewarisi dari kejelekan. Kalau saya sekarang sampai mati kok nggak bisa mewarisi kejelekan Anda, maka nanti anak saya, cucu saya oleh Allah akan bukan. Ya, ini makanya Allah sangat tidak menyukai bagi orang yang saling bercerai. Innamal mu'minuna ikhwatun. Syukurlah Allah dan iman adalah saudara. Oke, sekian dari saya ya, dan terima kasih buat Bapak Dr. Haji Mustain telah datang di acara ini ya Pak. Dan semoga di acara ini banyak manfaat yang bisa diambil. Baik, sekian obrolan dan perbincangan dari saya dan Bapak Dr. Haji Mustain. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.